Selamat malam Pak Wahyu, perkenalkan nama aku Insyafi Rizky Oktaviani. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman soal komunikasi antar pribadi, khususnya di hubungan yang lebih dominan, lebih banyak dijalani lewat media online atau media sosial. Tapi aku lebih intens di WhatsApp, di chat ya, di chat. Jadi dalam hidup aku, media online itu punya peran penting, peran besar, terutama dalam hubungan aku dengan pasangan aku. Ada fase dimana kayak lebih sering komunikasi lewat chat, voice note, telepon, video call dibandingin aku ketemu langsung. Karena itu juga jarak sih, walaupun kita satu kantor ya. Jadi kayak kemungkinan ya kita kesibukannya masing-masing. Tapi walaupun cuman lewat layar atau lewat chat, komunikasi tetap jalan, bahkan lebih intens ya. Sehari-hari kami sering ngobrol hal-hal sederhana kayak nanya kabar, cerita gimana hari ini, capek gak kerja, sampai curhat soal perasaan. Bahkan kayak aku lebih sering curhat tentang kerjaan aku sih hari ini, karena kebetulan juga aku lagi dimana fase-fase aku lagi kebetulan alhamdulillah di tahun ini aku sangat apresiasi dengan diri aku karena aku baru banget naik level. Kebetulan aku juga kerja di FIF Group ya Pak Wahyu. Terus juga jujur sih aku ngerasa kayak lewat online itu kadang bikin aku lebih apa ya, lebih berani. Aku justru kalau misalkan lewat chat itu lebih berani, lebih jujur buat kayak ungkapin perasaan, nyampein perasaan, ceritanya lebih banyak dibanding aku harus ketemu langsung. Kalau udah ketemu langsung itu ya udah ngobrolin hal yang terjadi yang saat kita ketemu ya. Karena sebelum chat itu atau kirim pesan atau kayak aku telepon voice note, aku bisa mikir dulu, jadi nggak asal ngomong. Kalau ketemu langsung kita asal ceplos-ceplos aja ya, ceplos-ceplos aja. Terus juga komunikasi online juga keterbatasannya kan kayak nggak bisa dilihat ekspresi wajah. Bahkan kalau misalkan kita ketemu, kita kan kelihatan tuh ekspresi wajahnya kalau misalkan kita nggak suka dan suka ya. Terus juga bahasa tubuh secara nggak langsung juga nggak terlihat kalau by chat. Kalau misalkan kita ketemu langsung kan bahasa tubuh kita udah, apalagi kayak sama pasangan sendiri pasti juga udah tahu dong kayak. Terus juga kalau by chat itu nutupin masih bisa ditutupin, kalau misalkan ketemu langsung nggak bisa ditutupin. Jadi kayak ya udah, lo harus cerita langsung, lo harus cerita ke gue, kayak nggak usah ditutup-tutupin kalau misalkan kita ada case masalah ya gitu. Terus juga kalau by chat itu kita cuma bisa balas by emoticon, stiker dan lain-lain gitu ya, biar nggak salah paham juga ya, lebih kayak ngejokes antara chat dengan pasangan juga sih. Terus kalau misalkan voice note itu kalau lagi bahas yang aku kayak misalkan lagi bahas-bahas tentang pekerjaan kayak, atau yang agak lebih sensitif ya, kalau lagi kangen atau lagi pengen ngobrol serius kayak. Tapi kalau misalkan aku kalau pakai voice note itu lebih kayak lagi ada problem aja sih, problem dengan hubungan aku yang lagi nggak baik-baik aja. Kalau untuk video call mungkin karena pasangan aku itu lebih sering pergi keluar ya, lebih keluar dibanding aku yang kayak kebanyakan stay di kantor kayak gitu. Terus kalau dikaitkan sama teori komunikasi, pengalaman aku ini masuk ke yang namanya hyperpersonal relationship ya. Intinya hubungan yang dibangun lewat media sosial atau media online atau chat itu bisa terasa lebih dekat karena kita punya banyak waktu dan bisa lebih banyak nyusunin kata-kata ya. Kalau misalkan langsung pasti kayak aku tuh orangnya, kalau orang udah langsung tuh lebih banyak diem sejujurnya dibanding WhatsApp. Dibanding chat. Kalau chat itu aku lebih ke bawel banget ya.
Kalau misalkan dikaitkan atau disamakan itu disebut asynchronous ya kalau nggak salah ya. Terus asynchronous communication. Selain itu juga kita juga cenderung nunjukin sisi terbaik diri kita saat online, saat chat. Jadi kayak kayak lebih ini ya, komunikasinya tuh kayak lebih bermakna, pengen dilihatnya oh kayak gitu, lebih dewasa gitu ya pada saat di chat by online yang disebut selective self presentation ya. Itu semua bikin komunikasi jadi lebih nyaman dan lebih positif, dan kebetulan aku juga kalau dibilang satu kantor tuh aku lebih orangnya tuh sifatnya positif ya, asik. Terus juga hal-hal kecil itu juga kadang suka pengaruh juga dalam hubungan aku, kayak status online, lesin atau cepat lambatnya balas chat itu sangat sedikit mengganggu. Apalagi aku tipikal orang yang kayak udah disin tapi belum dibalas, pasti aku tanyain lagi kenapa dibalas di chat di read doang gitu. Padahal kita nggak tahu kalau dia tuh lagi sibuk atau apa gitu. Agak sedikit uring-uringan aku orangnya pak, tapi bisa bikin kita salah paham atau overthinking. Ya sedikit lah overthinking aku orangnya. Dari situ aku belajar sih lebih ngerti konteks dan gak langsung berprasangka pada pasangan aku. Gak boleh overthinking sama pasangan aku karena aku tahu dia sibuknya dalam bekerja aja sih ya. Jadi kesimpulannya dalam ceritaku, walaupun komunikasi online punya keterbatasan, tapi dengan cara komunikasi yang tepat, hubungan tetap bisa dibangun dengan dekat dan bermakna. Sekian dari cerita aku Pak Wahyu. Makasih juga untuk mata kuliahnya di semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.